Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Di sini saya akan melanjutkan materi kita untuk sifat koligatif larutan. Kemarin kita sudah membahas tentang satuan konsentrasi. Kita bahas sedikit, yaitu untuk larutan. Larutan adalah campuran antara pelarut dengan zat larut sehingga terjadi larutan. Untuk satuan konsentrasi yang kita gunakan, yang pertama adalah molaritas, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya seperti ini, nanti tergantung soal, silahkan gunakan sesuai data di soal. Kemudian yang kedua adalah molalitas. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Nah, rumus yang digunakan seperti ini ya, silahkan disesuaikan dengan soal. Konsentrasi yang ketiga adalah fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan mol zat dengan mol total. Sehingga jika ada zat terlarut dengan pelarut, bisa kita hitung fraksi mol masing-masing seperti ini. Untuk XT, NT dibagi NT plus NP, XP, NP dibagi NP plus NT. Dan total dari fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut adalah 1. Untuk normalitas, normalitas adalah jumlah atau berat dari massa ekivalen tiap 1 liter larutan. Sehingga normalitas rumusnya adalah grek dibagi volume dalam satuan liter. Grek sendiri adalah massa dibagi berat ekivalen. Berat ekivalen adalah MR dibagi dengan valensi. Valensi itu adalah kalau asam berapa jumlah ekivalen H+ yang dihasilkan. Kalau basa berarti OH- yang dihasilkan. Kemudian kita ingat lagi, sifat koligatif adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Sifat koligatif ada 4 ya. Yang kita bahas pertama adalah penurunan tekanan uap. Saya berikan gambar ilustrasi seperti ini. Di sini ada pelarut, kita misalkan air, dan di sini ada larutan gula. Kita lihat untuk pelarut air, karena dia cair, maka dia memiliki kecenderungan menguap tinggi. Nah, sehingga uap yang dihasilkan di sini banyak. Jika ini kita tutup, maka tekanan uapnya besar. Jadi ini tekanan uapnya besar. Jadi kalau kita bilang tekanan uap besar, itu artinya dia mudah menguap. Jika tekanan uap kecil, itu artinya dia sukar menguap. Nah, karena dia adalah tekanan uap pelarut murni, maka kita beri simbol P0, tekanan uap mula-mula. Kemudian di sini ada partikel larutan gula. Di dalamnya terdapat partikel air dan partikel gula. Nah, partikel gula ini akan menghambat atau menghalangi penguapan partikel air. Sehingga di dalam larutan gula penguapannya lebih sedikit. Nah, sehingga ini tekanan uapnya lebih kecil. Jadi tekanan uap P0 lebih besar dibandingkan P. Maka ketika kita menambahkan zat terlarut, terjadi penurunan tekanan uap. Inilah yang kita kenal, selisihnya ini kita kenal dengan delta P, yaitu tekanan uap mula-mula dikurangi, ini tekanan uap pelarut murni ya, dikurangi tekanan uap larutan. Jadi delta P rumusnya ini. Nah, untuk delta P sendiri kita memiliki rumus ada 2. Kalau yang kita cari P, maka rumusnya adalah XP dikali P0. Jika yang kita cari adalah delta P, maka rumusnya adalah XT dikali P0. Jadi menghafalnya mudah. Silahkan dihafalkan salah satu saja, PXP, delta XT. Nah, seperti ini ya.
Contoh soalnya seperti ini. Diketahui tekanan uap murni air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 30 mm Hg. Jika 18 gram glukosa dilarutkan ke dalam 90 gram air, hitung penurunan tekanan uap larutan. Nah, saat mengerjakan silahkan dibiasakan menulis diketahui, ditanya, baru kemudian jawab. Karena yang ditanya adalah penurunan berarti delta P. Maka rumus yang kita gunakan adalah delta P sama dengan XT dikali P0. XT sendiri tadi adalah mol terlarut dibagi mol terlarut plus mol pelarut dikali P0. Nah, mol zat terlarutnya sebesar 18 gram dibagi mR-nya 180 dibagi 18 per 180 ditambah massa airnya 90 per 18 kali P0-nya 30. 18 dibagi 180 0,1. 18 0,1 ditambah 5 ya. Nah, maka diperoleh delta P sama dengan 0,1 dibagi 5,1 kali 30. Ini kita kira-kira saja. Ini kurang lebih 6, berarti ini sekitar 0,6. Mungkin kalau dihitung detail mungkin nanti ketemunya sekitar 0,58 kalau tidak salah ya. Demikian, semoga bisa dipahami. Kemudian ini ada contoh soal yang kedua. Kalau nanti contohnya diketahui persen seperti ini, maka persen ini kita artikan terlebih dahulu 12% massa. Kita misal massa larutannya 100 gram, berarti 12% itu artinya 12 gramnya urea, sisanya adalah air. Karena ditanya tekanan uapnya P, maka kita gunakan rumus P sama dengan XP kali P0. Nah, seperti ini perhitungannya, nanti bisa dihitung sendiri ya. Baik, kita akan melanjutkan ke berikutnya, yaitu tentang diagram fase air. Diagram fase air di sini menunjukkan perubahan fase dari air. Gambarnya mirip seperti huruf Y. Nah, ini air ya, air atau pelarut. Di sini menggambarkan fase, di sini padat, di sini cair, perubahan fase ini ya, di sini gas. Nah, ini kalau kita misalkan tekanan uap mula-mulanya 1 atmosfer, ini kita beri A, B, C. Nah, kita beri nama A, B, C. B di sini karena pertemuan 3 titik ya, 3 fase, maka kita sebut B ini sebagai titik triple. Kemudian jika tadi kita tambahkan zat terlarut, di sini tadi sudah kita bahas, adanya zat terlarut itu menurunkan tekanan uap. Nah, kalau kita beri larutan, misalnya adanya zat terlarut, dia turun segini. Nah, ini misalnya P. Jadi selisihnya ini besarnya delta P. Misalnya tekanannya turun sampai di sini, maka grafik ini pun akan turun. Nah, akan turun juga. Akan bergeser. Nah, ini adalah kurva miliknya larutan. Kemudian misal kita beri nama ini tadi A, B, C, D, E, F. Nah, kemudian kalau garis ini, titik A ini kita tarik ke arah sumbu T. Ini sumbu suhu.
Ini juga sama, ini ya. A kita tarik ke arah sumbu. Di sini ketemu sebuah titik di sini. A itu adalah memisahkan cair ke padat. Cair ke padat peristiwanya membeku. Maka ketika kita temukan dengan sumbu T, sumbu suhu, maka ini yang kita sebut dengan titik beku air, TF0. Nah, sama dengan ini adalah saat tekanan uap air sama dengan tekanan uap udara luar. Maka itu disebut dengan titik didih. Nah, TB0. Nah, sekarang yang miliknya larutan, kalau kita tarik garis ke bawah, ini juga kita tarik garis ke bawah sama seperti tadi. Misal ini kita beri nama F, G, H, I, J. Nah, ini yang kita sebut dengan titik beku larutan. Yang ini adalah titik didih larutan. Maka bisa kalian lihat, tadinya titik beku air di sini, dengan terjadinya penurunan tekanan uap, kurvanya menjadi bergeser turun ke bawah, sehingga titik bekunya bergeser ke kiri. Inilah yang kita sebut dengan penurunan titik beku. Jadi titik bekunya turun. Lalu bagaimana dengan titik didihnya? Tadinya titik didih air murni, kalau tekanannya 1 atmosfer, dia mendidih di 100 derajat Celcius. Tapi ketika tekanan uap larutan turun, titik didihnya menjadi bergeser ke kanan. Inilah yang kita kenal dengan delta TB, kenaikan titik didih. Nah, sekarang kita artikan nama-nama masing-masing garis ini ya. Yang hitam miliknya pelarut. Garis A ke B memisahkan fase padat dengan cair. Maka garis A dan B itu kita sebut dengan garis beku, karena cair ke padat itu membeku. Garis beku miliknya siapa? Pelarut. Sedangkan B ke C memisahkan cair ke gas, peristiwanya menguap. Namanya garis didih, bukan garis uap ya, garis didih miliknya pelarut. Nah, dengan cara yang sama, D ke E cair ke padat, yaitu membeku. D ke E itu fase cair ke padat, maka disebut dengan garis beku. Kurva warna biru miliknya larutan, berarti ini garis beku larutan. Sedangkan E ke F adalah garis didih larutan. Kemudian tadi untuk G adalah titik beku larutan. H adalah titik beku pelarut. Maka jarak antara G ke H itulah yang kita kenal dengan delta TF. Nah, dengan cara yang sama, titik I adalah TB0, yaitu titik didih pelarut. J adalah TB, yaitu titik didih larutan. Maka jarak I ke J merupakan kenaikan titik didih. Artinya penurunan tekanan uap sebesar delta P menyebabkan turunnya titik beku sebesar delta F,
dan menyebabkan kenaikan titik didih sebesar delta TB. Demikian untuk penjelasan sifat koligatif, yaitu penurunan tekanan uap dan diagram fase air. Pekan depan akan kita lanjutkan untuk penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Demikian anak-anakku, selamat belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.